Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajri Profesio Putra selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data dan algoritma dasar. Di sini akan menjelaskan array dua dimensi, single linked list, dan double linked list. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Saya Novia Zuriatin. Saya Robiatul Adawiyah Hasibuan. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan teman kami Ingrid Puji Lestari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang array dua dimensi. Pengertian array dua dimensi. Array dua dimensi adalah jenis array yang memiliki dua bentuk indeks array yang dibentuk dari baris dan kolom. Array dua dimensi bisa disebut array multidimensi karena memiliki lebih dari satu bentuk indeks. Jenis ini biasanya digunakan untuk membuat matriks. Contoh array dua dimensi. Pada tabel di bawah ini yang menggambarkan penggunaan array dua dimensi. Untuk mengakses B, kita dapat menggunakan indeks 0, indeks 0, 1, indeks yang disebutkan adalah baris, setelah itu baru kolom. Implementasi array dua dimensi ke program Java. Di dalam Java, array dua dimensi dapat diinisialisasi seperti berikut. Tipe data, kotak kurung. Kotak kurungnya ada dua, kemudian ada nama array, titik, koma. Pada array dua dimensi memiliki dua tanda bracket yang menandakan dua subscript, yaitu baris dan kolom. Nah, di sini ada contoh codingan array dua dimensi. Di sini ada masuk public class-nya, array dua dimensi. Kemudian masuk ke main, public static void main, string args. Kemudian kita masuk ke deklarasi array. Ini contoh yang saya pakai untuk dua dimensi itu menggunakan huruf. Jadi di sini menggunakan tipe data string, bracket, huruf sama dengan kurung kurawa. Kemudian masuk untuk ke tipe datanya, untuk pengisiannya menggunakan kurung kurawa yang menggunakan A, B, C, huruf D, F, D, E, F, G, H, I. Kemudian untuk menampilkan isi array pada indeks ke 0, 1, dan 2, 0. Itu menggunakan sistem outprintln huruf 0, 1, sistem outprintln huruf 2, 0. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengakses huruf B dan G. Jadi kita perlu memanggil indeks 0, 1, 2, dan 0. Jadi menghasilkan hasil outputnya adalah B dan G. Selanjutnya akan masuk ke single list yang akan dibacakan teman saya, Novia Zuriatin. Baiklah, saya akan menjelaskan single linked list. Single linked list adalah sekumpulan dari node yang saling terhubung dengan node lain melalui sebuah pointer. Single linked list hanya memiliki satu arah. Node di sini merupakan sekelompok data yang diorganisasi secara dinamis dengan urutan tertentu. Jadi pada linked list di sini terdapat head, dan ada simpul. Di dalam satu simpul ada pointer dan data informasi. Single linked list terdiri dari elemen-elemen individu yang dihubungkan dengan pointer tunggal. Masing-masing elemen terdiri dari dua bagian, yaitu bagian data atau informasi yang disimpan dengan bagian pointer yang disebut dengan pointer next. Pointer next pada elemen terakhir merupakan null yang menunjukkan akhir dari suatu list. Elemen awal diakses oleh pointer head. Ini adalah gambaran dari penjelasan tadi. Single linked list sendiri pun terdapat beberapa metode yang dilakukan, yaitu insert atau menambahkan, depan, belakang, posisi, delete atau menghapus, depan, belakang, dan posisi, traversal, sorting, searching, termination. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan bentuk codingan dan sintak dari single linked list. Jadi ini adalah demo codingan dari linked list. Di sini kita ada class link. Setelah itu public class single linked list. Saya akan langsung menjelaskan fungsi-fungsi method dari setiap static void yang ada di single linked list ini. Ada static void insert. Insert ini berfungsi untuk menambahkan
bilangan. Jadi karena di sini tipe datanya integer, maka yang akan kita input adalah tipe-tipe data integer. Di sini ada satisfied insert after. Insert after ini berfungsi untuk menambahkan nilai pada indeks tertentu. Jadi di sini ada logika, di sini ada if. Isempty ini berfungsi untuk melihat apakah variabel tersebut bernilai atau kosong. Kalau dia kosong, maka akan muncul linked list kosong. Selanjutnya, jika tidak, kalau kita menambahkan angka itu melebihi dari panjang indeks, maka dia akan muncul, maaf, indeks melebihi panjang list. Selanjutnya, jika kita memasukkan nilai sesuai dengan indeks yang tersedia, maka bilangan tersebut bisa masuk ke dalam linked list. Di sini akan muncul nilai n masuk linked list. Selanjutnya, ini ada method satisfied insert before. Insert before ini kebalikan dari insert after. Insert before adalah menambahkan bilangan sebelum indeks tertentu. Pada insert before juga ada logika yang jika isempty atau dia melihat apakah variabel yang dimasukkan itu ada atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan muncul linked list kosong. Jika ada, namun kita memasuknya melebihi dari panjang indeks, maka akan muncul, maaf, indeks melebihi panjang list. Selanjutnya, jika memasukkan bilangan sesuai dengan yang tersedia, maka dia akan masuk dan mencetak nilai n masuk list. Setelah itu akan diproses lagi, nilai n masuk linked list plus diletakkan di sebelum indeks. Selanjutnya, ini ada fungsi satisfied delete. Nah, jika variabelnya kosong, maka akan muncul output linked list kosong. Jika tidak, maka yang terhapus adalah bagian head-nya, satisfied delete. Nah, di sini juga ada logika. Jika variabelnya kosong, maka dia akan muncul linked list kosong. Jika melebihi panjang indeks, akan muncul, maaf, indeks melebihi panjang list. Jika kita menghapus pada indeks yang tersedia, maka akan muncul nilai pada indeks tertentu tersebut dihapus. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi satisfied find list. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan bilangan tersebut ada di list keberapa atau di indeks keberapa. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi display. Display ini berfungsi untuk menampilkan jumlah data dalam link dan isi link. Intinya, display ini berfungsi untuk menampilkan output. Nah, pada bagian di bawah ini adalah fungsi untuk memanggil semua method yang kita sudah buat. Baiklah, saya akan run. Kita lihat pada fungsi-fungsi yang dipanggil. Nah, pertama kita panggil adelete. Nah, jadi karena adelete itu belum kita masukkan insert, maka dia akan muncul linked list kosong. Selanjutnya, ainsert. Ainsert ini adalah berfungsi sebagai menambahkan nilai-nilai. Oke, kita sudah menginput 12, 2, 1, dan 4. Setelah itu, di bawah ini adalah adelete. Jadi, adelete ini akan menghapus head-nya. Kita ketahui bahwa head itu pada linked list ini berada di angka 34. Jadi, yang di bawah ini adalah head-nya. Maka, angka 34 itu terhapus. Sisanya 12, 2, dan 1. Selanjutnya ada insert after. Kita akan memasukkan 13 di indeks ke-1. Berarti indeks ke-1 tadi, karena kita 34-nya sudah dihapus, maka 1 yang maka kita akan menambahkan indeks pada setelah 1. Berarti urutannya 1, 13, 2, dan 12. Setelah itu, kita masuk ke method insert before. Kita akan memasukkan nilai 15 pada indeks ke-1, berarti sebelum 1. Setelah itu, ada link. Ada link ini untuk menghapus pada indeks kedua. Setelah itu, find list. Ini untuk menemukan bilangan 15 ini pada indeks berapa. Selanjutnya adalah display. Display ini berfungsi untuk menampilkan seluruh input yang sudah diproses tadi. Maka hasilnya adalah 15, 1, 13, dan 2. Baiklah, sekian dari penjelasan single linked list saya. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh Robiatul Adawiyah. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan linked list double. Pengertian double linked list.
Double linked list adalah elemen-elemen yang dihubungkan dengan dua pointer dalam satu elemen dan list dapat melintas baik di depan atau belakang. Elemen double linked list terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian data informasi, yang kedua pointer next yang menunjuk ke elemen berikutnya, yang ketiga pointer pref yang menunjuk ke elemen sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi head dan null dari double linked list. Untuk menunjuk head dari double linked list, pointer pref dari elemen pertama menunjuk 0, sedangkan untuk menunjuk tile, pointer next dari elemen terakhir menunjuk 0. Contoh membuat tipe data abstrak dari double link circular list tersebut. Cara instan, double link circular list. Operasi, buat underscore node dalam kurung char X. Membuat node baru dengan informasi X. Tambah underscore elemen underscore di depan, buka kurung, tutup kurung. Menambah elemen paling depan, pointernya menunjuk elemen pertama, link list. Tambah underscore elemen underscore di belakang, buka kurung, tutup kurung. Menambah elemen paling belakang, pointer elemen yang baru menunjuk elemen pertama. Hapus underscore elemen underscore, buka kurung, tutup kurung, menghapus elemen. Pointer menunjuk elemen yang akan dihapus. Cetak, buka kurung, tutup kurung, menelusuri elemen satu demi dan menampilkan informasinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang codingan double linked list. Baiklah, yang pertama yaitu insert head untuk menambahkan bagian head. Selanjutnya ada insert tile yaitu menambahkan di bagian tile. Selanjutnya delete head untuk menghapus head. Delete tile yaitu untuk menghapus tile. Delete post yaitu untuk menghapus bagian post. Display forward itu untuk menampilkan keseluruhan. Selanjutnya yaitu display back forward. Ini untuk menampilkan output setelah diubah. Ini adalah sintak untuk memanggil fungsi-fungsi di atas. A insert head 4, A insert head 1, A insert head 15, A insert head 10, A insert tile 12, A display forward, A delete head, A delete post 3, A delete tile, A display forward, A insert tile 19, A insert tile 14, A insert head 25, A insert head 20, A display forward, A display back forward. Setelah di sini kita akan melihat hasil outputnya. Ini adalah hasil output yang ditampilkan hasil dari sintak di atas. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.